Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita patut ngaturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala tasih maringi berbagai macam nikmat datang kula lan panjenengan sami, mulai nikmat zahir ngantos batin, mulai nikmat materi ngantos non materi, sehingga enjang menika kula lan panjenengan sami tasih digerakkan dening Allah, diparingi kesehatan saged melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Saudara kaum muslimin, tidak banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah tiap hari saged datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Niku jumlah tiangnya mboten kathah ten donya niki. Ketika datang seruan azan, bisa dipastikan langkung kathah tiang sing ten jaba masjid katimbang ten masjid. Padahal menawi kita tingali berbagai macam hadis penjelasan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, keistimewaan tiang ingkang memaksakan diri datang ke masjid untuk sholat berjamaah niku luar biasa kathah. Satu di antara sekian banyak hadis yang menyatakan keistimewaan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten, man shallas shalawatil khams, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, falahu khamsata asya, maka bagi dia akan memperoleh 5 keuntungan, 5 keistimewaan. Keistimewaan niku sing nomor setunggal inggih menika la yusibuhu faqrun fid dunya wal akhirah. Tiang niku tidak akan mengalami kefakiran dunia dan akhirat. Dados tiang ingkang rajin melaksanakan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah berjanji dia tidak akan mengalami kefakiran dunia dan akhirat. Tentunya tiang sing rajin berjamaah niku akan dimudahkan rizkinya oleh Allah, akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, akan didekatkan rizkinya. Ini wonten persoalan akan mudah diselesaikan. Niku keuntungan tiang sing sholat berjamaah tentunya mawon niku kados ngoten. Benjing ten alam akhirat yang ngoten, dipermudah dening Allah, tidak mengalami kesulitan. Jadi saudara, kalau seandainya di dunia ini ada sebagian orang yang mengalami kesulitan, sulit untuk menyelesaikan persoalan,
sulit mencari ekonomi itu diantara sekian banyak faktor, termasuk faktor ini sebab enggan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi rizki ini urusan Allah. Tugas dan kewajiban kita bergerak, berpikir, melangkah untuk menjemput rizki. Urusan rizki ini nanti didaro oleh Allah di mana, didekek neng di itu urusan Allah. Lihat yang sing rajin sholat berjamaah niki, Allah berjanji rizki ini akan didekatkan, dimudahkan oleh Allah. Macam-macam bentuk rizki ini ujuk-ujuk langsung tak, oh iki rizki ini kaya Allah sing remet, tidak dipersulit oleh Allah golek rizki tentunya niki. Sing nomor kali keuntungan tiang engkang rajin salat berjamaah niku, Allah berjanji akan bebaskan dia dari azab kubur. Setiap kita niki nek pun wafat, dimakamkan, mlebu kuburan, panjenengan tingali kuburan iku sak pira jembari, sak pira dawane. Wafat, dimakamkan, didekek ning pojok kuburan, ditutupi kayu, dikemuli kados ngoten niku wau, ditimbun, betapa gelap, betapa sempit tempat niku. Ngoten begitu tiang-tiang sing ngantar ke kuburan niku moleh, dia akan didatangi oleh malaikat dia pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, ditakoni oleh malaikat. Ini tiang niki ahli maksiat, pasti dia akan diazab, disiksa dening Allah dan kuburan. Lah kuburan sing begitu sempit, gelap gulita, kanggene tiang sing rajin berjamaah niku akan bisa menjadi macam di istana, lapang, jembar, terang, dan itu otomatis. Niku otomatis Allah akan bikin alam kubur itu kaya dening ten istana, padang, jembar. Niku akan menjadi sinyal, pertanda bahwa ini orang di alam akhirat nanti akan masuk surga. Niku otomatis Pak. Jadi jangan bayangkan tiang niku menawi sampun wafat dikubur, kan kata niki tentunya niki kuburane dibangun sedemikian rupa, ning jero kuburan dikai peti, kadang dikai emas, dikai apa sing disukai oleh si jenazah. Panjenengan tinggal di luar negeri niku kadang-kadang wonten tiang sing wafat nopo sing dicintai nalika ten donya niku ikut dikubur. Ono sing saweneng kalian mobil nalika ten donya, nalika mati dikubur, mobil didekek ning pinggire, motor didekek ning pinggire, pokoke apa bae sing dia cintai didekek ning pinggire kuburan niku wau. Napa niku membantu? Mboten, sama sekali mboten. Masih kuburan koyo jembar dia, tapi dia akan dihimpit oleh tanah. Nek tiang niki mboten beriman, nek tiang niki ahli maksiat, niku otomatis. Jadi benda-benda donya niki mboten saged memperlebar kuburan niku mboten saged. Yang bisa membantu dia kuburan itu saged jembar, megah, mewah, kados ten istana, kados ten rumah mewah, niku dia sendiri, amalan dia sendiri. Dan amalan itu diantaranya adalah berupa sholat berjamaah. Makanya niki penting hadirin sekalian, niki penting ketika azan dikumandangkan ngoten niku wau, setiap kita itu mesti memaksakan diri untuk datang ke masjid, ke musola, ke masjid mana saja. Yang penting dia sholat berjamaah.
Sing nomor telu saudara, berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah, keuntungan tiang-tiang sing sholat berjamaah niku benjing ten alam akhirat, Allah akan berikan dia catatan amal perbuatan di dunia dengan tangan kanannya. Tapi setiap kita di antara sekian banyak proses mangketen alam akhirat niku, kita akan menerima buku catatan amal. Ono sing nrimo niku kalian tangan kiwa, wonten sing tangan kanan, dan itu sinyal, itu pertondo. Nek ten alam akhirat benjing kok wonten sebagian tiang niku menerima buku catatan amal niki kalian tiang tangan kanan, niku pertanda ini orang soleh, orang ahli ibadah, rajin sholat. Niku pertanda. Jadi harus kita yakini saudara, bahwa setiap kita niki benjing di antara proses yang sekian banyak ten alam akhirat, inggih menika kita niki akan diberikan buku catatan amal kita. Mulai kita balik sampai wafat, buku catatan amal niki ada. Allah katakan wa wudhiyal kitab fatarul mujrimin musyfikina mimma fi. Manusia itu akan diberikan buku catatan amal perbuatannya ini. Bagi orang-orang yang durjana, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan pesimis, kaget, wedi, awak gededer abang biru pucet dia. Begitu dia menerima dengan tangan kirinya dibuka, ya wailatana mali hadzal kitab. Aduh ya Allah, celaka kami. Ini buku catatan amal apa ini ya Allah? Ternyata seluruh amal perbuatanku, mulai yang besar sampai yang kecil, mulai yang terang-terangan sampai yang tersembunyi, ada dalam buku catatan itu. Proses niku mesti wonten, Pak. Proses niku wonten ten alam akhirat. Jadi seluruh tingkah laku kita niki dicatat oleh malaikat ten donya niki. Nek wis paham dicatat, ya kudu hati-hati urip niki. Gak oleh ceropok. Perbuatan kita ya kudu dihati-hati, kita nek mengucapkan ya dihati-hati. Kalau tidak pasti akan menyesal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada raqib dan atid sing nyatet amal-amal kita niki. Nek kita punya amalan api ibadah, malaikat sebelah kanan akan mencatat. Jika melakukan dosa dan kesalahan, malaikat sebelah kiri ini akan mencatat. Dan itu harus panjenengan yakini. Kanggene tiang-tiang sing ahli ibadah, rajin datang ke masjid sholat berjamaah, dipastikan dia akan menerima buku catatan amal niki dari tangan kanan. Dan itu pertondo niki tiang niki sangat istimewa, calon penghuni surga niki. Sing nomor 4 saudara, keuntungan menawi kita niku rajin sholat berjamaah ten masjid berdasarkan penjelasan Rasulullah, maka dia ketika melewati sirat akan secepat kilat. Tetes wonten proses mangketen alam akhirat di mana semua manusia mulai zaman Nabi Adam sakniki sampai akhir zaman mangki sedaya menungso niku mesti bakal melewati sirat. Sirat niku jalan setapak di atas kobaran api neraka yang konon kecilnya itu lebih kecil dari satu helai rambut, lebih tajam dari ujung pedang, lebih licin dari uli. Padahal sirat niki amat sangat gelap gulita. Yang sing melewati sirat niki macam-macam nasibnya.
minhum mayyamur keturfatil ain, ada sebagian tiang melewati sirat niku secepat kedipan mata, kata Rasulullah. Wonten sing melewati sirat niku secepat kilat, wonten sing melewati sirat niku bantere kaya dening angin, kaya dening awan, kaya dening seorang kuda, sebuah kuda yang berjalan cepat. Ono sing kaya wong lanang sing melayu cepat, bahkan ono sing ngesot, ono sing brangkang, ono sing jungkir balik. Niku nasib tiyang ketika melewati sirat. Lah tiyang sing ahli datang ke masjid salat berjamaah niki, Allah katakan lewat Rasulnya katarbatil baik, dia akan melewati sirat secepat kilat. Niku lho keuntungan tiyang sing rajin salat berjamaah ten masjid niku. Nalika wonten tiyang liya niku tertatih-tatih ngliwati sirat, bahkan banyak yang masuk neraka. Tiyang sing ahli ibadah salat berjamaah niki secepat kilat, langsung melesat masuk surga. Sing nomor 5, berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah, tiyang sing rajin datang ke masjid untuk salat berjamaah niku yadkhuluhul jannah bila hisab wala azab, dia dipastikan akan masuk surga bahkan tanpa hisab dan tanpa azab. Mboten dihisab dening Allah, mboten diazab dening Allah. Niku keuntungane tiyang sing datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Keistimewaan ngeten niki saudara, nek mboten ngaji, mboten mendengarkan nasihat-nasihat agama, mboten paham. Nek mboten didasari kelaman ilmu, mboten paham, ya rugi benjing rugi dhewe piyambake niku ten alam akhirat. Nek tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sami tansaya dibimbing dening Allah, dimudahkan oleh Allah tiap hari bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.